Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. NII, Islam atau negara Islam, dari panggung berdarah masa silam. Dari Kartosuwiryo hingga Daud Baureh, kisruh politik pra kemerdekaan, konflik internal militer, dan tuntutan daerah yang mengemuka. Negara Islam Indonesia berawal dari gerakan Darul Islam yang timbul karena perpecahan dalam tubuh Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) setelah pendirinya HUS Cokro Aminoto meninggal pada tahun 1963. Konflik dalam tubuh PSII karena ada dua kepentingan yang berbeda soal kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda memunculkan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Wakil ketua PSII ini menolak berhubungan dengan penjajah. Akibatnya dia dipecat dari PSII pada tahun 1939 dan membentuk Komite Pembela Kebenaran PSII. Inilah akar Darul Islam yang berkembang pada tahun 1940-an. Setelah merdeka di bawah Soekarno, Indonesia mengadakan perjanjian dengan Belanda pada tahun 1948 yang isinya penyerahan wilayah Jawa Barat kepada Belanda dan penarikan mundur pasukan militer. Kartosuwiryo yang saat itu memimpin pasukan Hizbullah dan Sabilillah melarang anggotanya pergi dari tanah Pasundan. Pada tahun itu juga diselenggarakan pertemuan pemimpin-pemimpin pasukan Islam di Tasikmalaya. Pertemuan itu menghasilkan Majelis Islam (MI) serta mengubah Laskar Hizbullah dan Sabilillah menjadi Tentara Islam Indonesia (TII). 2 bulan kemudian diadakan pertemuan lagi. Embrio NII dilengkapi dengan perlengkapan pemerintahan. MI dibubarkan diganti dengan Dewan Imamah dan Dewan Fatwa. Pada saat itu Kartosuwiryo diangkat sebagai imam, ketua Dewan Imamah. Tepat pada 7 Agustus 1949, NII diproklamasikan setelah Belanda melancarkan aksi militer kedua. Imam Kartosuwiryo mengubah struktur NII, meninggalkan sistem pemerintahan sipil dan membentuk sayap militer. Dewan Imamah dibubarkan diganti dengan Komandemen Tertinggi dan Imam Kartosuwiryo disebut Panglima Tertinggi, membawahkan 5 komandan wilayah, 3 di Jawa serta di Sulawesi Selatan dan Aceh. Adanya perubahan ini memicu konflik antar pemimpin Darul Islam (DI). Daul Bireh, ulama Aceh yang bergabung dengan DI pada tahun 1953 membentuk NII Aceh. Ia mulai tidak cocok dengan gaya DI Jawa Barat. Pada akhir tahun 1954, Daud Bireh menolak mengikuti petunjuk-petunjuk NII pusat karena Kartosuwiryo dianggap gagal mengambil satu kebijakan untuk DI di Aceh. Akhirnya pada awal tahun 1955 dibentuklah Kabinet NII. Kartosuwiryo diangkat sebagai presiden dan Daud Bireh wakilnya. Pembentukan secara sepihak ini diharapkan bisa memperbaiki hubungan. Namun gayung tak bersambut. Pada akhir tahun 1955,
Aceh dinyatakan sebagai negara bagian NII. Negara bagian Aceh dalam kurung NBA. Langkah ini menimbulkan ketegangan pemimpin NII di Jawa Barat menolak model negara bagian karena NII adalah negara kesatuan yang tunduk pada satu imam. Tindakan Aceh didukung Abdul Qahar Mudzakkar dari Sulawesi Selatan yang memproklamasikan berdirinya NII Sulawesi Selatan. Qahar bersedia ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertahanan 1 Kabinet NII bentukan NII Aceh. Dukungan Qahar didasarkan pada keyakinan bahwa NII tidak akan dapat hidup hanya dengan mengandalkan senjata dan kekerasan. Akhirnya Qahar Mudzakkar meninggalkan Kartosoewirjo dan bersama Daud Bireh bergabung dengan Republik Persatuan Indonesia dalam kurung RPI pada tahun 1959. Tujuan RPI yang merupakan kerjasama PRRI Permesta dengan NBA-NII yang ditandatangani di Jenewa adalah menghancurkan Soekarno. Namun RPI dikempur habis-habisan tentara Indonesia dan akhirnya tunduk pada tahun 1961. Pemerintah meminta Daud Bireh kembali ke pengakuan Republik Indonesia seraya menawarkan provinsi khusus yang bisa menerapkan syariat Islam. Setelah terjadi tarik ulur, akhirnya tawaran pemerintah Indonesia diterima. Daud dan Aceh kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada Mei 1962. Berakhirnya perjuangan NII Aceh tak mengendurkan perlawanan Kartosoewirjo. Bahkan rakyat juga diteror sampai tentara menangkapnya pada 4 Juni tahun 1962. Begitu juga di Sulawesi Selatan, pasukan NII pimpinan Qahar Mudzakkar masih bertahan sampai pada Maret 1965, Kolonel Yogi S. Mehmet, komandan pasukan Kujang Batalion 303 menembaknya. Setelah Kartosoewirjo dihukum mati, praktis gerakan NII kehilangan penopang kuatnya. Bahkan sebelum tertangkapnya sang imam, sebenarnya pendukung NII telah mulai meninggalkannya. Mereka tak kuat bertahan dari serangan lapar dan penderitaan akibat operasi Pagar Betis. Adah Jailani, murid sang imam yang menjadi salah satu komandan wilayah di sana, menyerahkan diri pada Mei 1962 di Gunung Cibitung. NII pecah. Setiap penerus merasa bahwa dirinya lah yang paling sah melanjutkan perjuangan NII. Pada tahun 1963, seusai menjalani hukuman, Abdul Fattah Wirananggapati datang dan mengklaim diri menerima wasiat Imam Kartosoewirjo yang menyebutnya sebagai pengganti karena saat ditangkap kedudukannya adalah kuasa usaha komandemen tertinggi. Abdul Fattah berusaha melakukan konsolidasi NII tapi gagal. Apalagi pada zaman Orde Baru, intelijen Opsus di bawah Ali Murtopo masuk ke tubuh NII lewat Danu Muhammad Hasan. Pada tahun 1971 terjadi reuni atas undangan Danu di Bandung. Pertemuan yang berlangsung 3 hari 3 malam itu dihadiri tokoh-tokoh NII antara lain Hispran, Jaja Sujadi, dan Kadar Solihat. Dari sana disusun lagi kekuatan NII pada tahun 1973, terbentuk susunan komando dengan Daud Bireh sebagai pemimpinnya. Akibatnya NII kembali pecah. Ajengan Mas Duki keluar karena beranggapan komando tidak bisa dilakukan dengan penetapan seperti itu. Lalu lahir NII Vilah
diikuti beberapa kader NII lainnya. Perpecahan terus berlangsung. Pada tahun 1975 muncul nama Adah Jailani dalam susunan struktur. Padahal Adah pada tahun 1962 dianggap berkhianat karena menyerahkan diri. Pada tahun 1978 terjadi musyawarah Mahoni di Tangerang yang mengangkat Adah Jailani sebagai imam. Saat itulah Abdul Fattah yang mengaku memegang amanat Imam Kartosuwiryo muncul dan menyatakan Adah imam yang tidak sah. Pada akhir tahun 1970-an hingga akhir tahun 1980-an, pemerintah menuduh para aktivis NII melakukan sejumlah kegiatan makar. Dari peristiwa Cicendo, Gerakan Imron, peristiwa Tanjung Priok, pengeboman BCA dan Candi Borobudur, Gerakan Teror Warman, Gerakan Usroh Abdullah Sungkar, serta peristiwa Lampung dan Bima Nusa Tenggara Barat. Kalangan Islam menuduh sebaliknya, pemerintah mendalangi peristiwa itu untuk memojokkan gerakan politik mereka. Pada masa itu, sejumlah tokoh gerakan Islam, dai dan jamaah pengajian meringkuk dalam penjara atau lari ke luar negeri. NII dan gerakan Islam bergerak di bawah tanah, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, di kampus, sekolah, dan pemukiman penduduk. Belakangan di masa akhir pemerintahan rejim Orde Baru, Soeharto mencoba merangkul kekuatan Islam. Kebetulan para aktivis gerakan Islam yang mampu keluar dari tekanan dan belajar di luar negeri kembali ke Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan diakomodasikan dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dalam kurung ICMI. Sikap pemerintah yang terlalu keras kepada umat Islam memang dengan mudah membenihkan radikalisme di mana-mana. Namun sikap keras itu mulai tunduk apalagi terjadi islamisasi di kantor-kantor pemerintah. Malah ada yang menjadi pendukung Soeharto karena menganggapnya sudah tobat. Pada era baru Abdurrahman Wahid, cita-cita mendirikan negara Islam mungkin tak pupus sama sekali di kalangan ahli waris gagasan Kartosuwiryo. Mereka menganggap pemerintahan Gus Dur ini sebagai pemerintahan sekuler yang tidak tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Namun gagasan itu kian kehilangan popularitas bahkan di kalangan luas masyarakat Islam sendiri. Ahmad Taufik, Oman S. Darmawan Supriyosa, dan Hani Pujiarti. Tempo 5 Maret tahun 2000, halaman 22 dan halaman 23.